Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya Mams. Nah, kali ini aku mau buat video, yaitu video jahit spray. Nah, di sini aku mau buat spray ya Mams untuk diri aku sendiri. Di sini aku pakai motifnya itu yang Winnie the Pooh warna kuning. Di sini aku pengen buat aja sih Mams spray untuk kamar aku. Ya setidaknya motif ini biar agak lebih lucu-lucu gitu ya, karena kan anak aku juga masih tidurnya sama aku ya Mams. Nah jadi aku itu buat spray yang motif anak-anak. Nah di sini aku potong dulu ukuran kainnya itu 100 ini apa ya, ukurannya ini 131 dan lebarnya ini 121 ya Mams. Itu 1 cm nya itu udah sama kampung. Ini kainnya ini udah aku lipat 2 ya Mams. Nah jadi setelah kainnya itu udah kita lipat 2, udah kita tahu ukurannya berapa dan sudah aku garis, itu tadi kan ada kayak pensil gitu ya, itu langsung aku potong. Nah kalau potong sih ya seperti biasa ya Mams, pakai gunting. Nah ini kainnya sudah aku potong sesuai dengan ukuran yang dimau ya Mams. Kayak tadi 131 panjangnya dan lebarnya 121. Itu kainnya udah aku lipat 2. Nah setelah itu kita buat ukuran untuk tinggi spraynya itu 31 cm ya Mams. 1 cm nya itu kampuh ya, ingat ada kampuh. Jadi tinggi spraynya itu aku buat 30 cm. Kenapa? Biar nutup sampai ke dalam. Jadi si tempat tidurnya itu nggak kelihatan dari luar. Ntar deh kalau udah jadi baru aku kasih lihat hasilnya. Nah jadi pertama-tama yang aku lakuin yaitu aku jahit kelim dulu ya Mams, kelilingnya. Ini jahit kelim aku pakai 1 cm aja. Jadi kelilingnya itu aku jahit kelim. Kelilingnya itu aku jahit kelim 1 cm. Kenapa? Biar lebih rapi pastinya. Enak loh Mams kalau kita bisa jahit. Aku tuh bersyukur banget kalau aku itu bisa jahit, bersyukur banget. Dan aku baru tahu ternyata aku itu punya hobi dan punya bakat di jahit. Dulu aku tuh masih bingung aku itu hobinya sukanya apa ya. Dulu aku tuh hanya suka hobinya itu membaca aja, membaca komik waktu nyaman-nyaman masih SMP SMA gitu ya. Tapi dan ternyata aku tuh nggak tahu ternyata aku itu alhamdulillah tuh ada bakatnya itu dijahit Mams. Nah beruntungnya kalau kita bisa jahit Mams. Jadi di sini aku kasih tahu ya kenapa untungnya kalau kita itu bisa menjahit. Pertama, kita itu bisa buat baju sendiri, bisa buat spray sendiri, bisa buat horden, bisa buat baju anak, bisa buat sarung kulkas, alas meja, sarung kursi. Pokoknya kalau kita basicnya itu udah bisa jahit, insya Allah pasti bisa buat semuanya. Ya setidaknya walaupun enggak untuk orang, tapi setidaknya untuk diri sendiri, untuk rumah kita sendiri Mams. Karena kita bisa jahit apa yang kita mau. Nah ini spray tadi udah aku jahit kelim. Kemudian di sini kan aku tadi udah kasih tanda yang 30 ya Mams, tingginya itu aku kasih tanda titik. Nah di sini di kedua ujung sudut itu aku satuin nih kayak gini. Kita buat kayak ntar bentuk segitiga gitu ya Mams. Nah ini kan ujung sama ujung kita ketemuin. Nah ini kayak gini. Udah diketemuin, nanti yang di ujung sudut yang tangan itu aku pegang yang di ujung sudut kain itu kita ketemuin ke titiknya yang tadi aku tunjukin ya Mams, titik yang ada tanda bulat itu. Di sini aku itu kan jahitnya di rumah mama aku ya Mams, jadi aku tuh nggak bawa tripod, jadi nggak ada yang pegangin kamera juga. Jadi kemungkinan ini agak kurang dimengerti ya. Tapi ya di sini aku sih sebenarnya bukan buat tutorial sih Mam, memang buat video-video aja, nggak detail tutorial. Ntar deh kalau aku sempat insya Allah aku mau buat detail tutorial produk dari Hervey Shop. Ini aku hanya buat ini aja deh, kayak sekilas gitu aja. Nah aku itu kalau jahit tuh selalu pakai jarum pentul. Kenapa? Biar lebih rapi, jadi jahitannya itu nggak geser. Nih oke, kita jarum pentulin lagi ya Mams. Jadi aku itu pakai jarum pentulnya itu 3. Jadi di ujung sudutnya lagi sama di tengah-tengah. Tuh biar lebih bener-bener ini ya, nggak geser ya kainnya Mams. Karena kalau geser entar ukurannya itu juga bergeser. Karena kan di sini aku tuh buat tingginya itu 30 cm. Biasanya kalau kita beli itu kan ukuran spraynya itu tingginya itu kan
biasanya 20 ya mams ya, jadi enggak enggak nutup sampai ke bawah. Makanya kalau kita bisa jahit sendiri itu kita enak, kita bisa request. Dan customer aku juga biasanya bisa request itu mau lebih dari 30 juga bisa, 35, 40 bisa. Jadi di Hervey Shop itu pastinya bisa request sesuka hati. Nah, kita jahit ya. Jadi tadi setelah dibuat segitiga itu ukurannya harus 30 ya mams, karena tingginya itu kan 30 cm. Nah, jadi mesin jahit aku itu alhamdulillah sudah ada 2, satu di rumah aku, satu di rumah mama aku. Jadi kalau aku itu biasanya weekend kan suka liburan ke rumah mama aku ya mams. Biasanya aku itu bawa orderan customer aku, jadi kainnya itu aku bawa ke sana, aku jahit di sana. Jadi sambil liburan aku juga sambil jahit. Dan alhamdulillah juga mesin jahit aku itu yang di sana juga dimanfaatin sama orang tua aku. Jadi mama aku, papa aku juga belajar jahit, dan alhamdulillah mereka juga udah bisa jahit mams, setidaknya untuk diri mereka sendiri sih. Jadi sekarang kalau baju koyak-koyak yang dikit-dikit mau pendekin bagian bawah itu nggak perlu lagi bawa ke tukang jahit. Lumayan loh mams, kadang kalau kita ngecilin baju atau potong bawah itu biasa kalau di Pontianak ya, itu satu baju 20.000 atau 15 mams. Ya bayangin aja kalau kita 10 baju, ya lumayan kan harga uangnya. Jadi kalau bisa jahit tuh enak, jadi kita nggak perlu repot, tinggal kecilin sendiri. Nah, itulah enaknya kalau bisa jahit. Dan alhamdulillahnya aku juga ada mesin jahit yang itu ya, yang mesin besar ya mam. Jadi juga kalau jahit itu lebih rapi. Dan aku saranin buat mams yang benar-benar suka jahit, aku saranin kalau beli mesin jahit langsung beli yang besar aja, mesin jahit besar aja. Yang merek tipikal, aku sih pakai merek tipikal sih mams, itu udah bagus kok. Yang Dinamo Servo ya, itu udah bagus, kualitasnya juga udah oke. Daripada kita beli yang portable, enggak sih, aku bukan bilang portable enggak bagus, enggak juga. Cuman saran aku mendingan langsung beli mesin besar aja. Karena kalau portable, aku itu udah punya juga yang portable ya mams. Pertama kali aku beli itu yang portable yang kecil sih, agak sedang. Itu 1 juta lebih. Dan lama-lama mesinnya itu performanya itu agak menurun mams. Awalnya itu bisa jahit yang tebal, lama-lama nggak bisa. Tapi kalau mesin jahit yang besar yang punya aku sekarang ini, itu insya Allah asal kita rawat, kita olesin minyak pelumasnya aja, itu pasti bakalan awet. Karena kan dia dari bahannya aja itu udah beda ya, bahannya itu dari besi ya mams. Nah, jadi aku saranin mendingan mams yang benar-benar suka jahit langsung aja beli mesin yang besar. Ya memang harganya lumayan, sekitar 3 juta 8, 4 juta 2 deh mungkin sekarang ya harga merek tipikal Servo itu. Tapi mams yang pasti awet dan pasti jahitan mams itu rapi, jadi tambah semangat untuk menjahit. Nah, jadi setelah tadi aku udah buat tepi-tepian 30 cm. Nah, di sini kita buat ini ya mams, karetnya. Di sini aku kasih karet itu, ukuran karetnya itu 25 cm. Terus aku lipat 2, aku kasih tanda tengah-tengah ya mams. Jadi saat aku menjahitnya itu tahu bagian tengah yang mana. Aku itu sih buat spray itu simple. Ntar deh aku buat tutorialnya ya mams ya. Jadi di sini aku hanya buat video-video gitu aja tanpa tutorial yang lengkap. Ntar kalau aku sempat aku buat tutorialnya. Dan pastinya aku itu pengennya itu harus ada yang megang kamera mams, karena kalau buat video menjahit itu kalau nggak ada yang pegangin kamera pasti susah untuk ngejelasinnya. Dan aku juga pengennya itu beli itu sih mikrofon yang langsung bicara. Kan kalau pakai voice over kayak gini kan sebenarnya nggak kurang pas ya. Enaknya itu saat kita buat video langsung berbicara tuh lebih enak mams, jatuhnya lebih jelas. Nah, tadi yang udah kita jahit tuh kan hasilnya kayak gini ya. Nah, lalu kita ambil karetnya tadi ya. Nih, ini kan udah ya. Nih, karetnya kita ambil. Terus yang bagian tengah nih yang tadi udah kita garis, itu kita letakin di tengah-tengah juga yang ada jahitan itu. Nah, oh iya, dan jangan lupa untuk tarik ke kanan dan ke kirinya itu 25 cm. Tuh kan aku susah kan ngejelasinnya mams. Ntar deh aku buat tutorial yang benar-benar detail dan lengkap deh. Mau buat video itu sebenarnya mager loh mams, tapi karena
harus semangat buat video, buat konten demi per YouTubean. Aku doain juga mams-mams yang di luar sana selalu sehat. Mungkin yang sama ini nggak tahu pengen apa ya, siapa tahu boleh deh belajar pelan-pelan, belajar jahit. Jujur ya mams, aku itu belajar jahit tuh otodidak. Aku belajar pertama dari YouTube. Aku beli mesin kecil, waktu itu kan aku habis berhenti bekerja ya, jadi udah nggak lanjut kerja lagi karena nggak ada yang ngurus anak. Jadi dari gaji aku yang terakhir itu aku beli mesin jahit. Nah ini 25 cm ya mams jaraknya, dijeda dulu. Nah jadi di sini dari tengah-tengah itu tarik keluar itu 25 cm, kita kasih tanda aja pakai pensil. Nah yang di sebelah tarik ke kiri juga sama, jadi tarik kanan tarik kiri ukurannya itu 25 cm ya mams. Nah oke udah di itu. Nah setelah itu biasanya aku kan tengah-tengah tadi udah aku jahit. Nah setelah ini kayak gini, ini udah kita kasih tanda ya ini. Nah tengah-tengahnya ini kita jahit dulu ya mams. Aku tuh kayak gitu caranya, tengah-tengahnya aku jahit dulu. Jadi biar dia antara kanan dan kiri itu seimbang. Ini jahitnya jahit mati ya, jahit berkali-kali biar kuat. Oke. Jangan lupa dirapihin ya mams benang-benangnya. Nah ini setelah dijahit tengah. Nah bagian tepinya juga aku jahit. Ini dilipat dulu, biasanya aku lipat dikit. Nah ini yang tadi ukuran 25 cm itu ya mams. Tuh kan ribet ya kalau buat video sambil voice over kayak gini, ribet. Enaknya itu langsung kita berbicara di video saat kita praktek. Nah di sini aku lipat. Kenapa dilipat? Biar enggak apa ya, jahitannya itu kuat, karena kalau nggak lipat kan dia kan ada kayak benang yang lepas-lepas gitu ya, dan kelihatan juga kurang rapi. Nah di sini biasanya sih aku langsung jahit sih mam, karena ini aku mau kasih contoh dikit-dikit ya, setidaknya di jarum pentulin aja. Nah ini juga sama, kesini 25 juga dilipat dulu baru dijahit. Ingat ya, jahitnya itu harus jahit mati ya mams. Jadi jahitnya itu harus dibolak-balik biar lebih kuat. Nah ntar sebelah kiri juga sama, jahitnya juga sama kayak tadi. Jadi saat kita tarik karetnya itu dia nggak akan lari kemana-mana, dan pastinya seimbang mams, jarak karetnya itu dibagi dua itu seimbang, kanan kirinya itu sama. Jadi kadang aku itu jahit juga nggak harus lihat tutorial sih, kadang aku pakai enaknya aku juga. Yang pasti tutorial dari YouTube itu aku ambil yang penting-pentingnya, setelah itu praktekinnya itu sesuai dengan seenaknya, senyaman dan seenaknya kita menjahit sih mam. Ya dulu aku awalnya juga bingung, ikutin semua detail sesuai yang aku lihat itu di YouTube, tapi lama-lama aku udah paham dengan oh ternyata harus kayak gini aja, oh ternyata simple, harusnya gini aja sebaiknya gitu. Nah ini kan udah dijahit kan, jadi enak mau tarik kanan kiri kemana aja itu dia nggak akan ngaruh. Nah baru kita jahit ya mams, dari ujung dulu. Nih kayak gini ya jahitnya, itu dari ujung dulu. Kita simpan itunya di ujung. Silau ya mams, kurang kelihatan. Nah itulah karena kameranya aku letakin tanpa ada yang pegang. Nah tarik itu dari ujung keluar ke tengah aja kita tarik, karena kan di tengah tadi udah dijahit ya mams. Nih ditarik. Oke, tarik lagi keluar sana.
itu silau kena lampu mesin jahitnya, dan aku nggak sadar ternyata silau ya videonya. Nah, jadi tanpa harus diputus ya mams jahitannya, kita tinggal puter aja kayak gini. Oke. Nah itu ntar aku juga full, jadi aku itu jahitnya itu dari kanan kiri sama tengah-tengah, jadi aku jahit ada 3 jahitan, jadi biar lebih kuat untuk spraynya. Oke, nah ini aku udah pulang ke rumah aku ya mam, jadi spraynya udah aku pasang. Nih spraynya udah terpasang di tempat tidur aku. Ini yang motif ini depu warna kuning. Nah di sini spraynya itu aku buat 2 sarung bantal, 2 sarung guling. Ini udah aku obras ya mams, karena kalau nggak diobras nggak boleh, harus diobras biar jatuhnya lebih rapi dan kedua lebih awet, karena dia mengunci jahitan yang di luar. Biasanya aku sih kalau untuk sarung aku tergantung sih, mau buat 2, mau buat 4, mau buat 6, ya suka-suka kita dong, kan kita yang jahit ya mams. Nah itulah enaknya kalau kita bisa menjahit. Oh iya, tadi kembali ke aku ya, kembali ke cerita tadi. Aku itu otodidak, menjahit itu aku lihat dari YouTube. Makanya aku itu beli mesinnya itu yang kecil kemarin kan, yang portable, yang kecil, yang harganya murah sih, 1 juta lebih aja, yang merek Cina itu aku belajarnya dari YouTube. Pelan-pelan aku awalnya juga nggak bisa mams untuk menjahit tuh, kalau mau belok-belokin itu agak kaku, tapi alhamdulillah karena ya sampai seiring berjalannya waktu akhirnya bisa juga aku jahit sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang usaha aku juga ya alhamdulillah lah mams berjalan dengan lancar, walaupun gak selancar pertama tapi setidaknya aku bersyukur, walaupun gak terlalu lancar tapi setidaknya ada pemasukan. Yeay, udah jadi, empuk banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya mam channel YouTube aku. Nah ini ya penampakannya yang udah rapi. Ini aku pakai kamera belakang ya mams. Kalau kamera depan tuh jatuhnya terang, tapi kalau kamera belakang tuh agak gelap dikit. Nah ini bahannya aku pakai bahan katun. Bahannya ini yang polimikro ya mams, ya standar lah bahannya. Tapi biasanya aku pakai bahan extra atau star juga bisa sih bahannya, tapi agak mahal dikit ya. Tapi ntar deh, bolehlah pelan-pelan aku mau koleksi spray untuk diri aku sendiri. Nah ini yang tadi aku bilang mams, tingginya itu 30 cm. Kenapa itu sampai nutup ke bawah ya mams? Tuh, jadi benar-benar nutup sampai ke bawah. Kalau kita jahit sendiri kan enak, jadi full. Biasanya kalau kita beli itu kan dia nggak full sampai ke bawah, jadi masih kelihatan itunya apa, tilamnya itu. Karena di sini aku tilamnya itu kan yang spring bed. Ini udah lama sih mam, aku dari pertama menikah aku beli sampai sekarang alhamdulillah masih awet. Itu merek Big Land, ukuran yang nomor 1 mams aku beli. Pelan-pelan deh aku mau beli, ntar dari rumah juga masih kecil sih, mau beli perlengkapan yang lain juga ya, nanti aja deh. Oke mam, cukup sekian ya mam video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan pernah bosan dengan video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.